Nama saya Sujono Effendi. Saya lahir di kota Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang, pada tanggal 13 April tahun 79. Namun di tanah Jawa ini tidak bertahan lama, hanya 2 bulan saja. Kemudian saya dibawa oleh orang tua saya untuk mengikuti program transmigrasi di era pemerintahan Bapak Presiden Soeharto ke Papua. Di sanalah kemudian saya memulai masa kecil saya, kemudian bersekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Tepatnya 1 Desember 2002 saya mendapatkan kepercayaan menjadi guru. Guru adalah pilihan bagi saya, di mana ini adalah pekerjaan mulia yang menurut saya ini akan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa bagi anak generasi di negara Republik yang kita cintai ini. Penugasan pertama saya sebagai guru sangat cukup menyita emosional, kemudian membuat tantangan yang sangat berat, di mana saya pertama kali ditempatkan di tempat yang sangat terpencil, yaitu tepatnya SD Impres Armupa 7 Bonggo, di mana daerah itu adalah perbatasan antara Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Sarmi yang ada di Papua. Nah, pada saat itu tempat itu adalah tempat konflik, di mana saya harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 hari penuh, jam 8 pagi berangkat sampai jam 8 malam tiba, dengan berjalan kaki menuju ke tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah ex transmigrasi, yang awalnya itu ada daerah transmigrasi, namun kemudian para penduduknya pergi karena daerah itu adalah daerah konflik, yang kemudian ditempati oleh putra asli atau penduduk asli Papua. Nah, disitulah karir saya dimulai. Tantangan luar biasa, di mana saya harus dihadapkan dengan persoalan yang begitu kompleks, yakni ancaman keamanan terhadap diri saya secara pribadi, dan harus berpisah bersama keluarga kurang lebih paling cepat 6 bulan sekali baru bertemu dengan keluarga di rumah gitu. Namun demikian tidak menyurutkan semangat saya sebagai guru, karena saya bertekad bahwa guru ini adalah pekerjaan mulia, dan dengan konsekuensinya saya bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk di daerah konflik tersebut. Ada pesan yang cukup menarik oleh para penduduk setempat, khususnya Ondoafi atau kepala suku di sana. Ketika saya masuk pertama kali di tempat itu, kemudian saya dipesan bahwa tugas saya hanya mengajar, yaitu berhitung dan membaca saja. Selebihnya bukan tanggung jawab saya, termasuk mengajarkan tentang Pancasila, tentang Republik ini. Itu benar-benar menjadi sebuah hal yang dilarang oleh penduduk asli setempat. Nah, oleh karena itu yang saya pegang teguh. Di tengah-tengah situasi seperti itu, di tempat itu adalah tempat konflik, di mana gerakan operasi Papua Merdeka yang berkonflik dengan satuan tugas atau para aparat keamanan setempat. Nah, oleh karena itu maka saya harus pandai menempatkan diri, di mana saya harus melakukan tugas saya saja untuk mengajar anak-anak. Yang ironis adalah muridnya cukup banyak, pada waktu itu berjumlah 125 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan saya adalah orang pertama yang ditempatkan di sekolah itu. Sebelumnya sekolah itu juga diajar, atau yang membantu mengajar sekolah itu adalah para TNI, para kepolisian yang bertugas penugasan di daerah itu. Dengan masuknya saya, mereka juga mendukung dengan baik. Namun sekali lagi, bahwa ancaman keamanan bagi saya, di mana saya harus pandai menempatkan diri, karena kalau salah saya menempatkan diri, dianggap sebagai mata-mata oleh teman-teman, oleh masyarakat yang dari dalam, artinya gerombolan, maka keamanan saya terancam. Begitu sebaliknya, ketika saya juga mendekat kepada penduduk asli ini, saya juga mendapatkan warning dari para keamanan, aparat keamanan, yang kemudian dianggap sebagai mata-mata. Namun sekali lagi, guru adalah satu pekerjaan mulia, dan semua orang yang mempunyai hati nurani menghargai itu, termasuk di daerah konflik.
bahwa kemudian tugas saya hanya mengajarkan membaca dan berhitung saja, ternyata tidak cukup hanya sampai di situ. Selama kurang lebih hampir setengah tahun, saya hanya bisa mengajarkan mereka mandi bersih dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana setiap kelas 1 sampai kelas 6 setelah saya bawa ke sungai, saya mandikan mereka semua. Selesai masuk ke dalam kelas, dan kelas 4, 5, 6 itu bermain bola di lapangan, dan saya mulai mengajarkan membaca dan berhitung. Waktu berjalan terus sampai dengan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Di situ ada perusahaan yang kemudian saya mengajak stakeholder yang ada di situ, baik para kepala suku, kemudian para pimpinan-pimpinan perusahaan, termasuk juga para aparat yang ada di situ. Kami bermusyawarah mendirikan satu sekolah atau gedung sekolah, karena sebelumnya kami hanya menggunakan para adat atau pondok yang diajar secara klasikal demikian. Namun sayangnya, setelah memuncaknya konflik di tengah-tengah kami berdiskusi tentang akan mendirikan satu sekolah, maka terjadilah konflik besar, di mana tepatnya jam 3 pagi pada saat itu saya dibangunkan oleh salah satu orang tua murid. Kebetulan tempat saya tinggal itu berhadapan dengan pos polisi dan pos tentara. Pada saat itu kemudian saya dibangunkan, lalu saya diajak keluar dari pintu belakang, kemudian saya dibawa ke jalan raya oleh teman-teman yang saya membuat kaget. Ternyata di bawah rumah saya, kebetulan rumahnya panggung, itu sudah ada tentara-tentara OPM yang siap akan menyerang pos tentara pada saat itu. Dan saya keluar dan saya dibawa ke entah kemana saya lupa karena malam hari, dan terjadilah penyerangan pos tentara di tempat saya. Konflik meledak pada saat itu. Akhirnya semua sekolah libur dan orang-orang kampung entah bubar kemana. Maka singkat cerita, situasi kembali membaik, situasi kembali kondusif, dan saya kembali ke tempat tugas itu. Lalu berhasillah bekerja sama dengan para Ondo Afi, kemudian kepala suku, kemudian para perusahaan, dan kami membuat satu sekolah. Sekolah itu yang kemudian bentuknya bangunan, walaupun terbentuk dari papan kayu besi yang jumlahnya ada 6 rombel, kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, di tempat itu perlahan kami menggunakan apa yang ada untuk edukasi pembelajaran. Perlahan tapi pasti kami lakukan proses pembelajaran, perbaikan, dan kemudian sekolah itu menjadi mulai mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Ada guru yang ditempatkan di situ, kemudian orang tua mulai terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan normal pendidikan berjalan dengan baik. Perlahan kita perbaiki sekolah bersama-sama, dan puncaknya pada saat itu saya ingat sekali, pada tahun 2004 itu kami dikunjungi dari Kementerian Pendidikan di Jakarta. Waktu itu saya ingat benar adalah waktu menterinya Bapak Malik Fajar bersama dengan pimpinan DPR RI, kemudian bersama dengan pimpinan DPR Provinsi Papua, Pangdam, dan lain sebagainya, datang melihat tempat konflik yang pernah terjadi tempat konflik, dan sekolah bisa berdiri dan proses pembelajaran pendidikan berjalan di pelosok tengah hutan belantara itu. Nah, di tempat itulah kemudian saya diberikan penghargaan reward oleh Menteri Pendidikan, dan kemudian saya diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan itu yang bisa membangun sekolah di tempat konflik bersama dengan stakeholder yang ada. Namun demikian, setelah saya dibawa ke Jakarta dan kembali ke tempat semula, saya bangun sekolah itu dengan bersama-sama, guru semakin bertambah dan jumlah murid semakin bertambah, dan akhirnya saya mendapat surat mutasi atau dipindahkan lagi ke tempat yang baru lagi, yaitu SD Impres Santosa. Mungkin Tuhan memilih saya, Allah memilih saya untuk memperbaiki sekolah atau pendidikan yang memang dalam konteks bermasalah, kemudian bisa bekerja sama membangun sekolah itu lebih baik. Nah, buktinya di SD Impres Santosa juga demikian. Saya menghadapi persoalan yang tidak jauh beda dengan sekolah yang pertama, di mana sekolah tersebut sempat tutup selama 8 tahun. Sekolah itu tutup selama 8 tahun karena pada saat itu juga sama, di tempat itu pernah terjadi konflik
yang kemudian sekolahnya bubar, masyarakatnya bubar. Nah, singkat cerita, kami juga memulai dari nol dan saya diantarkan oleh pengawas penilik sekolah pada saat itu, dan saya bingung apa yang harus saya lakukan karena sekolah itu tutup, plafonnya tidak ada, lantainya tanah dan lain sebagainya. Namun sama, karena kebetulan saya punya pengalaman di sekolah yang pertama, di tempat itu tidak jauh ada perusahaan PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar di Papua. Nah, bersama dengan perusahaan itu, maka saya meminta bantuan perusahaan peduli terhadap pendidikan setempat, di mana saya mengawali murid saya pada saat itu 53 orang jumlahnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Perlahan kita perbaiki sekolah, perlahan kita mengajak kerjasama semua bersama dengan orang tua murid, memberikan pemahaman bahwa pendidikan penting dan sekolah itu adalah menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi. Singkat cerita, Sentosa berubah. Sentosa menjadi sekolah yang bagus, kemudian bisa kita renovasi, bisa kita perbaiki, dan kepedulian masyarakat juga terlibat dalam proses pendidikan. Dan disitulah kemudian Pemda atau Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memberikan penghargaan kepada saya berupa tugas belajar S2, yang kebetulan tahun 2014 itu saya mulai diberikan beasiswa untuk mengikuti tugas belajar S2 di Universitas Kanjuruhan Malang. Nah, atas prestasi yang bisa saya lakukan dan saya mendapatkan gelar Magister Pendidikan di SD Impres Sentosa itu, dan Sentosa mendapatkan penambahan guru, kemudian terjadilah pada saat itu pelaksanaan ujian nasional pertama di sekolah itu, yang kemudian Sentosa terdaftar di Dapodik. Nah, singkatnya di akhir masa tugas saya, kemudian saya dipindahkan ke SD Impres Kuipon. Sama di SD Impres Kuipon ini kami juga berbenah ulang, di mana sekolah itu adalah mayoritas semua adalah putra asli Papua. Dan ketiga sekolah ini semuanya saya tidak pernah ditempatkan di sekolah-sekolah pendatang, namun sekolah asli Papua. Di Kuipon sama, pekerjaan berat yang saya lakukan, dan bersama dengan masyarakat kita bisa benahi sekolah Kuipon perlahan demi perlahan, yang kemudian Tuhan izinkan bisa bertemu dengan GNOTA dan Valga Group, dan kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki Kuipon lebih baik. Dan puncaknya pada hari ini di tempat ini kami mendapatkan undangan dan mendapatkan bantuan berupa sarana pendidikan, perbaikan plafon sekolah, kemudian sanitasi sekolah, dan renovasi toilet, serta bantuan untuk semua siswa yang bisa kami terima. Ini menjadi satu perbaikan di SD Impres Kuipon. Hal-hal ini menjadi satu semangat buat saya tetap berada di jalur ini di dunia pendidikan. Mungkin ini cerita tentang perjalanan panjang saya berada di dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa berkesan buat saya dan teman-teman semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.